Halo cuy, selamat datang di channel Anti Meta. Di video kali ini gue akan share ke kalian 10 rekomendasi manhwa terbaik yang sudah pernah saya baca, dan kalian harus mencoba baca setidaknya 1 kali cuy. Nah, untuk listnya kali ini gue bakal share manhwa dengan karakter utama yang overpower seperti biasanya. Penasaran apa aja komik atau manhwanya? Nah, sebelum lanjut ke listnya, buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya cuy, agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Yuk, tanpa basa-basi lagi, langsung saja masuk ke videonya. King of the Mountain. Melalui peristiwa dari banyak cedera, tulang yang lemah, dan kesulitan ekonomi, Lee Jin-young menyerah pada cita-citanya untuk menjadi atlet bisbol dan hidup sebagai karyawan pabrik sebagai gantinya. Suatu hari, jiwa Kim Jin-ho, pahlawan bisbol yang dijuluki sebagai legenda di Korea, serta idola Lee Jin-young yang meninggal 10 tahun lalu muncul di hadapannya. Pada saat yang sama, notifikasi aneh mulai muncul. Baseball Manager akan dimulai, dan Lee Jin-young memperoleh kemampuan yang memberinya konstitusi pitcher mirip dengan avatar game. Dia kembali ke lapangan untuk menjadi pitcher terbaik. Youngest Science of the Match. Bercerita tentang plotline tipis dan pengaturan sampah, serangkaian kata yang terlalu memalukan untuk disebut novel. Namun saya berakhir di dalam novel yang saya ciptakan sendiri. Dan sebagai Resen Maiten tidak kurang bajingan dari karakter sampingan yang terbunuh pada usia 17 tahun. Sebagai penulis dan pencipta dunia ini, saya sekarang akan menciptakan kembali dunia karakter Resen Maiten. Helmut the Forsaken Child. Bercerita tentang Helmut adalah seorang anak yang telah ditinggalkan di hutan binatang iblis saat lahir. Dibesarkan oleh demonic beast, manusia pertama yang ia temui adalah Sword Saint Darien. Sedikit yang Helmut tahu bahwa pertemuan kebetulan akan segera mengguncang fondasi nasibnya. Anak laki-laki yang hidup seperti binatang dilempar ke dunia manusia. Dia memiliki ilmu pedang yang luar biasa, penampilan yang luar biasa, dan kecerdasan yang tajam. Tetapi ada satu hal yang dia kurang, kemanusiaannya. Aku bukan lagi mangsa, saya sekarang adalah pemangsa. Archmage Transcending Through Regression mengisahkan tentang seorang tokoh yang bernama Mikhail Walpurgis. Dalam kisah ini, Mikhail Walpurgis merupakan satu-satunya Archmage yang memiliki circle ke-9 yang ada di dunia ini. Rupanya dia jatuh dalam sebuah pertempuran yang disebabkan oleh pahlawan terkutuk, hingga akhirnya dia berhasil untuk mengeluarkan satu mantra sihirnya. Mantra sihir yang ia keluarkan ini merupakan sebuah mantra sihir tingkat lanjut akhir yang luar biasa, yang membuat dirinya kembali ke masa lalu. Dengan seiring berjalannya waktu, Mikhail Walpurgis mundur ke masa 20 tahun yang lalu. Dia memutuskan hal penting di hidupnya untuk menjadi seorang pahlawan saja. Return of the SSS Class Ranker. Bercerita tentang Rokan adalah King of Violence yang memerintahkan sebagai yang terkuat di game virtual reality The Lord. Sayangnya perintah pembunuhan yang dikeluarkan oleh guild musuh menyebabkan dia kehilangan segalanya. Yang mengejutkannya, pada saat ia bangun, dia kembali ke 3 tahun yang lalu. Sebuah cerita baru dimulai saat Rokan yang melakukan perjalanan kembali ke masa lalu mendaki kembali ke puncak. Trace of the Count Family. Bercerita ketika pemeran utama membuka mata, ternyata dia sudah berada dalam sebuah novel yang ia baca. Novel tersebut berjudul The Birth of a Hero. Novel tersebut bercerita tentang petualangan karakter utama yang bernama Choi Han. Choi Han adalah seorang siswa sekolah menengah dari bumi yang dipindahkan ke dimensi yang berbeda, dan saya menjadi bagian dari novel itu dan terlahir sebagai sampah dari keluarga Count. Dan keluarga Count itu memiliki sebuah wilayah tempat desa yang mana adalah tempat pertama yang dikunjungi oleh Choi Han. Choi Han menjadi pendendam setelah desa itu dihancurkan oleh sekelompok orang yang misterius, dan menjadi marah setelah dia melaporkan masalah tersebut kepada pangeran, tetapi dia malah dipukuli sampai babak belur. Standard of Reincarnation.
Bercerita tentang Simon, samurai terkuat. Devon adalah sepupu Simon dan dia adalah pria setengah tak bersenjata tanpa lengan kanan. Terlepas dari ejekan dan penghinaan yang dia dapatkan karena hanya memiliki lengan kiri, dia melampaui garis keturunan langsung keluarga Simon yang jenius. Namun pada akhirnya dia dikhianati oleh keluarga dan orang tuanya sehingga menemui ajal yang buruk. Tapi dia bereinkarnasi, dia memiliki tradisi keluarga baru, tubuh yang berbakat, pengalaman dari kehidupan masa lalunya, dan juga Dewa Yulion bersamanya. Setelah reinkarnasi semuanya berubah dan petualangannya baru saja dimulai. Barbarian Quest menceritakan tentang Sky Mountain Range yang merupakan suatu tempat peristirahatan untuk para jiwa-jiwa dan juga yang hidup dengan tidak diizinkan untuk melintasinya. Diketahui bahwa semua orang percaya akan hal tersebut, di mana ada seseorang yang berkata kamu akan menjadi pejuang yang hebat, Urik. Sedangkan Urik sendiri merupakan seorang pejuang suku terkuat yang meninggalkan rumahnya dan berkelana ke dunia yang beradab. Heavenly Inquisition Sword menceritakan seorang yang menguasai 9 surga memiliki beberapa anak. Salah satunya adalah Yeonju-ha yang merupakan seorang anak dari selir yang semasa hidupnya selalu disiksa oleh saudara, bahkan disiksa juga oleh ibunya. Ketika ia ditinggalkan oleh ayahnya selama-lamanya, Yeonju-ha terkunci di dalam sebuah gudang tua. Setelah 10 tahun ia terkunci di dalam gudang, Yeon menerima ilmu bela diri yang tidak wajar hingga akhirnya ia bisa meneruskan diri dari dalam gunung tersebut. Perjalanannya terus dilakukan mulai dari Nine Heaven Sword Master yang malang melintangi di dunia bela diri. The Greatest Estate Developer menceritakan kisah tentang Kim Soo-ho yang merupakan seorang pekerja arsitektur yang biasanya sendirian di kamar membaca novel favoritnya. Namun tiba-tiba dia terbangun di dunia lain. Ternyata dunia itu adalah dunia novel yang ia baca. Soo-ho yang bingung harus bagaimanapun harus bisa mencari cara untuk mempertahankan hidupnya. Saat ini Soo-ho adalah Lloyd Frontera yang hidup bersama Javier, si ahli pedang, dan beberapa makhluk fantasi yang menggemaskan. Apakah dia bisa bertahan? Langsung saja baca manhwanya cuy. Oke lah cuy, itulah tadi rekomendasi 10 manhwa terbaik yang pernah saya baca dan kalian wajib baca cuy, setidaknya sekali. Jika ada dari kalian yang ngerasa ada manhwa yang belum saya bahas di video ini, kalian bisa komen di bawah. Oke cuy, mungkin videonya gue end sampai di sini saja. Like video ini kalau kalian suka, dislike video ini jika kalian tidak suka. Terima kasih udah nonton, ketemu lagi di video berikutnya.